Ya Ham, tidur Ham. Ah, bangun. Nyimak, Ya, Pak. apa komentar Anda? Sangat bagus sekali, Ustaz. Apa Di sangat bagus? saat yang krinya. Iya, ini kan ada rencana kebijakan pemerintah gitu Hmm. tentang bantuan minyak goreng gitu. Kan pada saat ini goreng bisa dikatakan langka dan mahal gitu, Ustaz. Jadi Hmm. dengan adanya bantuan, ya kita sebagai masyarakat senang gitu mendengar berita seperti ini dan alhamdulillah mengucap syukur gitu apabila Hmm. ini sudah dapat terlaksana gitu. Oke, Ustaz, ini kan baru menyiapkan itu, Ustaz. oke, Gitu. oke. Yang lain, Pak Is. Itu kebijakan pemerintah apa gimana, Ahmad? Iya, kebijakan pemerintah itu Berarti menggunakan uang APBN untuk memberikan BLT. jadi saya ingin bertanya kepada Ahmad Fadil, menurut Anda itu gimana? Maksudnya Udah dijawab tadi. enggak 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 nyimak dia nih. enggak maksudnya gini, ini kan minyak kan udah lama. Oh, Terus masalah apa namanya? Jalan keluarnya kan baru-baru ini. Menurut Anda itu gimana? apanya tuh? Udah, Anwar, matiin. Ya, Biar nggak ada bring suaranya. apa Pak? Kalau udah bicara, dimatikan mic-nya ya. Ya, saya di rumah kok Pak. Iya, itu suara ya. Kenapa Pak? Itu suara ngaji dari masjid. Enggak, Hah? Enggak. enggak. Itu suara apa itu? Bapak saya Pak. Ya, 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 oke. Ya, kalau udah bicara, mic-nya dimatikan. Kalau udah dimatikan ya, oke. Siapa? Oke. Silakan, Mas ya. Maksud saya tanggapan Ahmad Fadil eh, dengan berita ini apa gitu kan? Seharusnya kenapa baru-baru ini keluar solusinya gitu Hmm. tentang pemakaian uang APBN ini. Eh, yang yang pertama apa namanya yang harus kita ketahui, kita apresiasi dulu kali ya untuk pemerintah yang udah menyiapkan dana begitu banyak. Dan jika kita mengatakan kenapa nggak dari awal, saya nggak tahu itu kenapa nggak dari awal dikeluarin dananya. Bukan 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 maksudnya dari awal gitu, bukan. Dari Maksudnya awal gimana nih maksudnya nih? ya tanggapan Anda gitu kan. Apa apa gitu. Kalau tanggapan saya ya saya mengapresiasi. Ini kan apa namanya mengarah ke hal yang positif ya. Yang mana pemerintah apa namanya membantu orang-orang menengah ke bawah, termasuk apa namanya keluarga-keluarga yang penerima bantuan sosial itu. Nah, mereka terasa diuntungkan karena hal ini apa namanya anggarannya begitu besar dan juga penerimanya itu bukan cuman dikit tapi nyampe apa berjuta-juta orang. Yang mana anggarannya ini sendiri dari apa terdapat dari APBN dan juga terdapat dari apa namanya bantuan cadangan usaha negara. Nah, dan juga dari semua ini semua apa namanya termasuk menurut jubirnya Badan Fiskal Menteri Keuangan, ini dia mengatakan bahwa ini juga termasuk dari apa namanya kebijakan yang menunjang subsidi masyarakat, yang mana kata-kata mereka itu semuanya disubsidi, apa-apa disubsidi gitu kan. Oke, clear, Anwar. Dah clear jawabannya dari Fadil ya. Coba yang lain, Imam Haris bicara, Faiz bicara, silakan.
Citra, Azam. Ayo, yang lain bicara. Halo, Faiz. Azam, silakan Azam. Silakan Azam. Belum. Imam Haris. Faiz. Citra. Saya izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Tanyakan ke Tapi Fadil. Bang Fadil itu udah pasti bakal ada subsidi, bakal ada bantuan. Takutnya nanti kayak berita yang minyak goreng itu. Katanya seminggu lagi akan turun, tapi sampai saat ini nggak turun-turun. Padahal bukan orang pemerintah. Sampai-sampai Ustaz kan banyak ya itu model minyak goreng yang baru, terus nggak tahan lama. Baru juga berapa hari, udah hitam. Oh gitu ya? Oh, tuh gitu dia, jangan mau diprengin deh, prank gitu deh, prank gitu deh. Kita berharap dulu, Ustaz. HP itu namanya. Banyakin berdoa makanya biar bantuannya cepat turun, bukan cuma Omdo doang. Iya, Ustaz. Gimana? Mata saya sampai nunggu Ustaz. Cuma minyak mau turun katanya, tapi nggak turun-turun. Mungkin maksud Ibu Citra itu tanggal berapa gitu mulai keluar subsidinya gitu sama Fadil. Bisa dijelaskan nggak? Dijelaskan di dalam berita itu dikatakan awal bulan April ini, Ramadan. Itu mencakup seluruh Indonesia apa gimana? Mungkin dengan kuantitas yang banyak, yang mana penerimanya itu berjuta-juta, mungkin perlu persiapan juga lah kan. Ya kali masa kalau untuk satu komplek doang mas sehari selesai nyiapin buat bagi-bagi kayak gitu ya kan. Ini kan hitungannya besar, berjuta-juta orang dan juga tersebar di mana-mana kan, bukan cuma di Jakarta doang pasti. Nah pasti itu memerlukan waktu yang lumayan gitu. Gini maksudnya saya ngomong kayak gini bukan maksudnya ini ya terlalu mengiyakan berita tersebut, maksudnya terlalu mengharapkan apa yang pemerintah kasih nanti misalkan kayak gitu. Tapi yang jelas jika kita berpikir untuk untuk kuantitas yang sangat banyak itu yang nggak bisa cepat atuh Neng. Padahal Kalem Bang. Dari juru bicara pemerintah. Wajar gak sih? Oke, saya kasih perspektif lain ya. Ini kan kita udah ngikutin tentang berita kenaikan minyak goreng kan, dengan segala problematikanya kan, ya nggak? Halo? Iya Ustaz. Nah, ini kan persoalan minyak goreng langka, mahal itu kan sejak Desember 2021, betul nggak? Betul. Kita samakan dulu pengetahuannya. Nah, kemudian pemerintah sudah mengeluarkan peraturan perdagangan. HET-nya, harga eceran tertingginya 14.000, yang kemasan minyak curah 11.000, kan begitu. Nah, ternyata barang jadi langka. Nggak susah orang pada nyari minyak tuh kan. Wah, sampai per awal Maret pusing pemerintah itu. Pusing nyarinya di mana ini. Nah, begitu HET, harga eceran tertinggi, dicabut, tidak ada lagi menggunakan harga eceran tertinggi. Tiba-tiba apa? Halo? Halo? Ya Pak. Harga eceran tertinggi dicabut sama pemerintah, tidak ada lagi harga eceran tertinggi. Tiba-tiba apa yang terjadi? Stok melimpah, Ustaz. Stok melimpah, Faiz. Betul. Stok tiba-tiba melimpah. Berat aja. Semua tiba-tiba ada. Di Indomaret, di Alfamart, di warung, segala macam. Artinya apa artinya? Artinya apa? Ada permainan, Pak. Ada permainan. Minyaknya ada nggak? Sebenarnya ada, cuman
Sebenarnya ada, sebenarnya Udah. Tahan, Pak. sebenarnya ada ditahan. Kenapa? Pengen harga minyak naik atau harganya dibebaskan yang jadinya 14.000 menjadi 25.000. Itu kan 70% naiknya. Oh 2 liter ke 2 kilo menjadi 50.000. Maka Citra dan ibu-ibu yang lain menjeritlah begitu kan. Biasanya uang 50.000 misalnya 28.000 dipakai beli minyak, yang sisanya uang 32.000 lagi bisa dibeli tempe, beli tahu, beli gorengan, beli bakal nyambal dan lain sebagainya. Cukup itu. Sekarang nggak cukup. Maka yang menjerit siapa? Masyarakat. Ya, artinya apa? Artinya minyak itu ada. Cuman ada pemain-pemainnya ditahan. Begitu harga eceran tertingginya dicabut, ditiadakan, banjirlah itu minyak. Ya, artinya ada permainan dan minyak itu ada, kan begitu. Siapa yang memainkan ini semua? Pemerintah. Masa pemerintah memainkan? Beritanya ada mafia ya, Pak. Siapa yang memainkan ini? Mafia minyak, Pak. Mafia minyak, para pengusaha Pengusaha minyak. minyak, para pengusaha minyak yang memainkan ini semua. Nah, sekarang nih, ya, minyak udah ada di pasarannya, ada nih sekarang. Citra, minyak sekarang ada. Ada Ustadz, ada. Ada, cuman apa? Cepat hitam. Harganya mahal. Nah, kemudian pemerintah ngasih duit ke kita nih. Dia ngasih duit ke kita, suruh apa? Suruh beli. Suruh beli minyak kan? Iya. Minyak apa? Minyak curah. Bukan, kita dikasih duit sama pemerintah nih, misalnya 200.000 lah misalnya begitu ya. Berarti kan kalau 200.000, kalau per liternya 25.000, 2 kilo 50.000, 4 kilo 100.000, berarti kita hanya bisa beli 8 kilo minyak. Ya kan begitu? Ya, betul, Pak. Kalau kita bisa beli 8 kilo minyak, siapa yang diuntungkan? Apa, Pak? Yang diuntungkan siapa? Kalau Kita, Anwar bisa sekarang, Anwar, Citra, Pak Adil, semua dikasih duit sama pemerintah 200.000 lah ya, bantuan langsung tunai. Dibelikanlah itu ke minyak. Dapatlah 8 kilogram minyak. Pertanyaan saya, yang diuntungkan siapa? para bos minyak, Pak. Arab bos minyak, mafia minyak goreng. Begitu loh, ngerti nggak? Ya, betul, Pak. Ya. Itu artinya bukan nyumbang untuk rakyat. Itu hanya memperkaya pengusaha minyak. Ya, betul. Seharusnya pemerintah kan punya kuasa. Pemerintah kan punya kuasa. Betul nggak? Betul, Pak. Nah, kalau pemerintah punya kuasa, gunakanlah kekuasaan itu ke pengusaha. Pengusaha, ini harga udah minyak, udah banyak nih di pasaran nih. Aku berlakukan lagi harga eceran tertinggi. 14.000. Awas kalau dicabut lagi sama kamu. Kan begitu. Saya cabut ininya, izin ekspor impornya. Semua izin-izin perusahaan kamu saya cabut semua. Kan harusnya begitu. Betul nggak? Betul. Nah sekarang uang yang dipakai untuk subsidi itu uang apa? Uang rakyat. Uang APBN. Ya kan? Iya. Uang kita, uang rakyat. Yang seharusnya itu dipakai untuk jalan, yang itu dipakai untuk listrik, yang itu seharusnya untuk yang lain. Ini diberikan ke rakyat, ke ente, Anwar, Fadil, Citra, Solar, dan semuanya. Untuk beli apa? Untuk beli minyak. Betul nggak? Begitu kan? Iya, betul. Nah, sekarang menurut Anda kebijakan ini bagaimana? Kayaknya kurang pantas ya kebijakannya, Pak.
kurang bagus. Kebijakan yang salah ini. Gitu loh, ya. Ini disebut dengan public policy fault, the fault of public policy, kesalahan dalam membuat kebijakan. Sepertinya benar. Ya, sepertinya benar. Rakyat dikasih duit nih 200.000, 300.000, 100.000 beli minyak. Siapa yang diuntungkan? Ya pengusaha minyak lagi. Duitnya pakai duit siapa? Pakai duit rakyat juga. Gila. Jadi kita duit rakyat dipakai belanja untuk memperkaya pengusaha. Begitu kan? Iya, Pak. Ketemu nggak logisnya? Iya, ketemu, Pak. Logika ekonominya ketemu nggak? Iya, Pak. Fadil? Iya, Fadil. Ustaz. Logika ekonominya ketemu? Ketemu Ustaz. Apa tuh? Apa namanya? Logika ekonominya ketemu apa itu coba? Halo? Coba, Ilham. Ilham. Maaf, Ustaz, tadi ketinggalan. Saya ditelepon sama mama, Ustaz, barusan. Oh. Oke, Rifki, gimana? Rifki, baru masuk. Pak Is, gimana? Ngerti nggak? Citra. Kita ngomong dari tadi orang baru masuk. Orang kakak dengerin ini, gitu loh, kayak butut nih. Coba Azam. Pak Is. Anwar. Iya, Pak. Coba apa yang saya tadi jelaskan? Yang Bapak jelasin tadi masalah tentang untungnya para bos minyak, yang seharusnya uang APBN itu untuk negara malah dipakai kepada masyarakat, dan yang seharusnya para pemerintah mempunyai kebijakan untuk para bos minyak ini, tetapi secara zahirnya kebijakan ini nampak benar gitu di mata rakyat, tapi haknya itu aslinya itu salah, karena uang rakyat kembali ke rakyat, dan yang untung di sini adalah bos minyak. Kita sih kayaknya, Pak. Ya, paham nggak yang lain? Dijelasin Anwar. Pak, coba apa Citra yang tadi yang saya jelasin apa Citra? Coba jelaskan. Iya Ustadz, jadi harusnya uang itu dipakai pemerintah malah dibagiin ke rakyat dan itu bisa menguntungkan pabrik minyak goreng juga Ustadz. Iya, jadi kebijakan tersebut kayak kasus ini Ustadz, yang listrik, ada subsidi listrik Ustadz, tapi sebagian lagi nggak disubsidi, kayak kasus itu ya Ustadz ya? Lebaran. Iya? Kalau di sana Ustadz kan ada subsidi listrik kan? Ada yang bayarnya 40.000, 50.000, tapi mama saya nggak kesubsidi Ustadz, listriknya itu hampir 300, 200, yang asalnya hanya 150. Gitu Ustadz. Jadi Terus? kayak gimana ya Ustadz, ongkoh subsidi gitu Ustadz, tapi masih iniin rakyat gitu Ustadz. Nih, dengerin sekali lagi ya, saya jelaskan nih ya. Aku tanya ntar Ilham, Rifki kagak ngerti, Pak Is kagak ditanya, kagak pada bunyi. Saya berhentiin aja nih kuliah nih. Siapa yang ngomong dari tadi,
pada kagak ngerti, yang mati lah segala macam. Nih dengerin, tadi Fadil ceritakan ke pemerintah bahwa pemerintah menggelontorkan uang 6,9 triliun. Itu bukan duit sedikit, duit banyak. Untuk siapa? Untuk masyarakat. Untuk masyarakat seluruh Indonesia. BLT, bantuan langsung tunai. Ya, untuk apa tuh bantuan langsung tunai? Di antaranya untuk beli minyak goreng. Karena minyak goreng sekarang ini mahal. Ya, kita runut dulu nih peristiwa minyak goreng ini. Dulu minyak goreng langka, ya udah mahal, langka lagi. Kemudian pemerintah mencabut peraturan perdagangan, Menteri Perdagangan mencabut yaitu harga eceran tertinggi tidak diberlakukan, ya. Maka diberlakukan hukum pasar, ya harga diserahkan kepada pasar. Maka jadilah harga minyak goreng itu 25.000 per kilogram. Ya, kalau 2 kilogram satu packaging itu 50.000. Gitu kan? Nah, kalau Anda dikasih duit 200.000 oleh pemerintah, maka Anda hanya cukup untuk 8 kiloliter saja. Gitu, ya itu satu. Oke, sekarang Anda dikasih duit, Ilham dikasih duit, Anwar dikasih duit, Cita dikasih duit. Anda beli minyak, ya. Nah, si duitnya dari mana? Dari APBN. APBN itu duit siapa? Duit rakyat. Jadi lucu. Duit rakyat diberikan kepada rakyat, disuruh beli minyak goreng. Yang diuntungkan siapa? Pengusaha minyak goreng. Yang sekarang mereka ini semua bisa mempermainkan minyak goreng. Gitu loh. Yang minyak goreng tadinya jarang dan langka. Begitu pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, ya, itu kemudian menjadi banyak di pasaran. Menjadi banyak di pasaran. Kemudian sekarang oleh pemerintah disuruh beli, dikasih duitnya. Ya. Dan duitnya itu duit APBN. Ya, duit APBN. Jadi kita rakyat ini dikasih duit untuk beli minyak goreng. Artinya apa? Artinya itu memperkaya para pengusaha. Udahlah mereka kaya, dibikin kaya lagi sama kita. Duitnya dari mana? Dari APBN. Duitnya dari siapa? Duit rakyat. Seharusnya pemerintah sebagai pemegang kebijakan bisa menekan pengusaha. Inilah kemudian ya yang sekarang sering dibicarakan banyak orang, pemerintah kalah oleh oligarki. Pemerintah kalah oleh oligarki. Oligarki itu apa? Segelintir orang mengatur kebijakan ekonomi dan politik. Gitu loh. Harusnya kan pemerintah menekan kepada pengusaha. Kalau harga minyak masih tinggi, pemerintah akan menerapkan harga eceran tertinggi. Kalau mereka membangkang, akan dicabut izin usahanya. Sederhana. Tapi pemerintah nggak bisa melakukan itu. Pemerintah nggak bisa melakukan itu. Akhirnya apa? Rakyat dikasih duit. Duitnya duit siapa? Duit APBN, duit rakyat juga. Yang seharusnya alokasi anggaran 6,9 triliun itu untuk anggaran yang lain, ternyata diberikan untuk itu. Itu satu. Ya. Yang kedua adalah siapa yang menjamin 6,9 triliun itu nggak dikorupsi? Bansos ini rawan dengan korupsi. Paham? Sangat paham, Ustaz. Paham, Rifki? Ilham, paham, Ilham? Sangat paham, alhamdulillah. Paham, Ilham? Aduh. Ilham? Iya, Ustaz. Paham? Jadi Iya, Ustaz. Paham, ya, Ustaz, paham. Anda sebagai mahasiswa harus kritis. Nah, itulah nilai kekritisannya. Gitu loh. Kritis. Wah, ini sepertinya bagus, ini sepertinya enak. Kalau Anda sebagai mahasiswa nyebutin itu enak, ini bagus, itu bagus, ini enak, berarti Anda nggak kritis sebagai mahasiswa. Gitu loh. Ya, ilmunya cetek banget, gitu. Nah, disinilah perlu kenapa diskusi dengan saya harus
kirim berita, mengikuti berita biar Anda tahu tentang berita. Kalau Anda nggak ngerti berita, ngomongin apa? Gitu loh. Ngomongin minyak goreng, pelongo, pelongo. Ngomongin BBM, kagak ngerti, pelongo. Mau gimana itu mau ngomongin apa? Kan yang masih ngirim berita ini kan cuma 2 orang. Yang lain nggak ada yang ngirim berita. Ya kan? Kalau saya menjelaskan tentang minyak goreng, Anda nggak ngerti sejak awal, tuh paling pelongo aja. Kalau begini kan sebentar ngejelasinnya, Anda bisa ngerti. Ya, Ilham nggak pernah kirim berita, Anwar nggak pernah, Imam Haris nggak pernah, apalagi Salahuddin masuk aja kagak ngerti. Ya, Azam jarang ngirim, Pak Is jarang ngirim, Rifki jarang ngirim, Abdina apalagi. Gimana kita bisa ngikutin perkembangan ekonomi kalau kita nggak ngikutin berita? Paham semua? Coba apa Ilham yang dipahami? Apa Ilham yang dipahami? Sangat penting Ustadz untuk selalu mengikuti berita dan terutama tadi berita minyak yang memang sekilas tadi dijelaskan. Minyak apa nih? Ada 2 minyak nih. Minyak goreng Ustadz, minyak goreng Ustadz. Tadi bantuan itu. Sebagai mahasiswa kita udah harus spesifik. Kalau ngomongin minyak apa? Karena BBM juga naik. Betul Ustadz, betul. Sama BBM sama aja. Oke. Dulu. Siapa lagi nimbrung kagak ngerti itu. Ini Terus teman. apa? Ya Ustadz, lebih kritis lagi gitu Ustadz dalam membaca dan menanggapi suatu berita. Seperti halnya tadi berita BLT bantuan langsung tunai minyak goreng itu Ustadz. Kan sekilas kan memang dari diksinya saja bantuan gitu. Jadi kita itu memberikan harapan lebih gitu kepada rakyat gitu. Padahal dalam hal tersebut sama sekali bisa dibilang ya tidak memberikan apa-apa gitu, justru memberikan keuntungannya itu terhadap para pengusaha minyak goreng itu Ustaz. Begitu Ustaz. Oke, Rifki apa yang dipahami Ki? Ya sama seperti Ilham, jadi seolah-olah gitu ada kebaikan pemerintah kepada rakyat itu memberikan bantuan 6,5 miliar kepada rakyat. Ya otomatis itu yang diuntungkan minyak, jadi seolah-olah pedagang minyak, jadi seolah-olah pemerintah memberikan uang kepada rakyat suruh membeli dengan uang itu kepada pedagang minyak gitu. Jadi ya pemerintah dalam hal ini tidak bijak gitu. Harusnya yang bijaknya pemerintah menurunkan harga minyak tersebut gitu. Kalau sekiranya pemerintah mau memberikan kebaikan kepada rakyat, bukan memberikan uang gitu. Harusnya menurunkan harga minyak tersebut. Ya kalau seperti ini seolah-olah pemerintah ya kalah atau takut gitu oleh oligarki gitu. Ya terus gak menjamin lagi gitu itu yang bantuan itu kan zaman sekarang korupsi sangat mudah gitu, sangat gampang gitu. Belum tentu yang bantuan itu tidak dikorupsi gitu. Itu saja. Ya, good. Bagus. Nah, terus tadi lagi itu tambah lagi satu lagi apa yang disampaikan oleh Fadil, yang ditanyakan oleh Citra. Fadil, itu kapan bantuan itu mau didatengin? Kata awal bulan. Awal bulan sekarang udah awal bulan. Iya kata Fadil cocok jadi juru bicara pemerintah tadi itu cocok ya. Iya ini kan yang harus dibagikan bukan satu komplek Neng katanya. Satu Indonesia ini harus dibagikan, oleh karena itu yang perlu waktu. Cocok banget cocok Fadil jadi juru bicara pemerintah. Nah jadi diomongin sekarang awal bulan ini bulan April bisa-bisa turun habis Lebaran itu. Sifat kritis Pak, biasa Pak. Ya,
Jadi bisa-bisa turun habis lebaran, udah gitu, mending gak disunat lagi, disunat pula lagi. Nah, matilah rakyat tuh. Karena bantuan langsung tunai diberikan kepada siapa? Kepada RT, kepada RW. Karena RT RW jauh lebih tahu tentang situasi kondisi masyarakatnya, kata RT. Bu, katanya ini bantuan tunai ini, katanya ini 300.000 katanya. Misalnya yang dapat ada 20 orang, nah masing-masing orang dipotong 25.000. Kalau 20 orang 500.000 dia kebagian nih. Sementara rakyat yang dapat bantuan cuma 275.000. Itu kan terjadi di kita itu kayak begitu. Ya. Iya, Pak. Nah, masalah BLT ini emang semrawut dan semaput begitu loh. Jadi bukannya bagus ini mador. Jadi negara tidak menggunakan kekuasaannya untuk memerankan atau untuk mensejahterakan masyarakat. Padahal sudah diberikan mandat itu untuk digunakan. Gitu loh. Mandat itu digunakan. Kenapa negara tidak bisa operasi pasar? Kalau operasi pasar misalnya sekarang begini, ya. Misalnya di setiap kecamatan lah, operasi pasar di pasar Cipayung atau di kecamatan Cipayung, harganya berapa? 10.000 per kilo. Kira-kira yang di warung-warung itu bakal laku nggak? Iya, Pak. Begini, pemerintah kan seharusnya menggunakan powernya, ya, kekuasaannya untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat, ya kan? Untuk mengatur masyarakat. Nah, pemerintah kalau benar menggunakan kekuasaannya adalah operasi pasar aja. Iya, betul. Terus sih amat, ngapain ngasih BLT? Kayak yang benar aja. Dimaling sebagian. Kalau kita ada operasi pasar misalnya, tiap kelurahan, di kelurahan Bambu Apus, ada operasi pasar, harga minyak goreng 10.000. Pertanyaan saya, apakah minyak goreng di Alfamart, Indomaret bakal pada laku? Nggak laku lah, Pak. Nggak laku. Nah, kalau nggak laku apa? Kalau nggak tidak ada permintaan apa hukum ekonominya? Law of demand. Nah, rendah. Permintaan rendah. Ya, the law of demand. Yang banyak. Iya, Pak. Apa? Ini. Ayo. Barang banyak, permintaan rendah. Apa Ilham hukum ekonominya? Supply and demand, Ustadz. Harga menjadi. Nah, terus jadinya gimana itu? Pemerintah melakukan operasi pasar. Deflasi, Ustadz. Nah, deflasi artinya? Ya, uang sudah tidak ada nilainya gitu, Ustadz. Bukan. Apa deflasi? Semua barang pada ikutan naik harganya gitu, Ustadz. Bukan. Salah. Barang banyak nih di Indomaret nih. Ya. Tapi nggak laku. Karena pemerintah melakukan operasi pasar. Orang pada beli ke pemerintah. Misalnya di Kelurahan Bambu Apus, di Pasar Bambu Apus, Pasar Ciracas. Di operasi pasar. Ibu pada ngantri itu. Harganya cuma 10.000 per kilo atau per liter. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan ini? Apa namanya? Market. Ya, Pak? Ya ini saat pendapatan bisnis turun, usaha turun. Bukan. Nih. Yang deflasi. Dengerin dulu pertanyaan saya. Di supermarket sekarang minyak banyak nggak? Banyak. Lumayan banyak, ya kan? Banyak lah, gitu, ya. Iya. Harganya berapa? Harga normal lah 24. Iya 24 atau 25 lah ya, biar lempeng. Berarti kalau 2 kilo berarti 50.000 kan? Iya. Sekarang dioperasi pasar sama pemerintah. Pemerintah jual harga per liternya 10.000.
Apa yang akan terjadi? Nggak laku. Kalau nggak laku, apa yang akan mereka lakukan? Turunin harga. Nah, itu. Mau nggak mau, harga harus mereka turunkan. Gila katanya. Daripada nggak laku sebulan, kalau sebulan nggak laku, apa? Asam, busuk. Ya, atau hitam kalau kata bahasa kita, ada hitam, kalau nggak lama sedikit hitam. Begitu. Nah, seharusnya pemerintah melakukan itu. Memaksa pengusaha untuk menurunkan harga minyak. Caranya gimana? Lakukan operasi pasar. Kalau operasi pasar, pemerintah menjual harga 10.000, ya, maka barang-barang yang ada di Indomaret, di Alfamart, itu yang bertumpuk-tumpuk itu kan nggak laku. Nah, kalau nggak, ya masih laku lah, paling tinggal 2%, 3% orang yang beli lah. Kalau nggak laku, barang banyak, permintaan sedikit. Mau diapain? Pasti turunin harganya sama mereka. Nah, itu adalah cara lain pemerintah memaksa, menekan pengusaha untuk menurunkan harga. Bukan masyarakat yang dikasih duit. Kalau masyarakat dikasih duit, itu barang turun nggak tuh? Enggak. Yang ada ditaikin lagi. Iya betul. Aduh. Yang ada ditaikin lagi. Mumpung masyarakat dikasih duit, udah ketaikin lagi. Yang tadinya cuma 24.000 jadi 30.000. Bisa jadi begitu. Paham sekarang tentang hukum ekonomi. Nah, ya. Makanya ikutin berita. Jadi kalau saya ngomong nggak usah mengulang-ulang banyak pemberitaannya. Kalian ngerti semua. Gitu, cepat tanggap. Nah, ini juga saya nanti dengan Pertamax, Pertalite yang sebentar lagi pada naik semua. Gitu loh. Ya ikuti berita itu semua. Ya. Biar Anda ini kelihatan sebagai mahasiswa. Sebentar nanti di bulan Agustus, ini pasti offline. Pasti offline. Kemudian, percaya sama saya, kalau BBM naik, harga minyak goreng juga terus kayak begini, awut-awutan, ya awut-awutan, maka apa? Akan menimbulkan dampak sosial politik. Kos politik harus dibayar, demo mahasiswa. Nah, ente kan bagian dari mahasiswa. Kalau ente kagak ngerti urusan kan jadi malu. Ente Anda masih sekolah tinggi, tapi Anda harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan mahasiswa UI, dengan mahasiswa swasta yang lainnya. Begitu. Jangan inferior, mengkerut, gimana? Bener apa enggak? Man, bener aja bener. Pemerintah udah bagus kasih duit nih. Paling lu berjedar. Gitu loh. Ini tidak benar nih, APBN dipakai untuk subsidi ini. Kenapa? Jelasin begini caranya. Begitu kan, kok. Salut dari anak dari mana nih, kata Taipei, di Jakarta. Wah. Gitu. Gitu. Malu-maluin aja loh. Kalau saya kritis, ampun, mahasiswanya, aduh. Ya, makanya tuh, ikutin tuh semua berita tuh. Ya, ikutin berita setiap hari tuh. Ini keadaan negara nggak beres nih, sebentar lagi dunia bisa lebaran. Percaya sama saya, bisa lebaran. Paling lama Agustus lah. Ini udah semakin semerawut. Gitu. Kenapa? Karena negara nggak berkuat, tidak sudah lumpuh negara ini untuk menguasai para pengusaha. Belum lagi ada faktor X. Apa faktor X? Perang Rusia Ukraina. Sebentar lagi terigu naik. Nah, ya goreng naik. BBM Pertamax naik. Pertalite naik. Tambah terigu naik. Itu dah, jangan harap deh. Nah, itu pasti akan turun demo besar-besaran itu. Demo besar-besaran kan Anda cuma jadi cengu aja, melongo aja, demo melongo aja, diajak diskusi gitu ini, kagak bisa, kagak ngerti. Jangan diturutin tuh. Senior ente tuh semua pada datang ke istana tuh,
on semua itu. Siapa Ustad? Senior ente. Siapa? Tahu tuh siapa senior ente tuh pada datang ke istana tuh. Cipayung Plus itu. On tuh. Itu makanya nggak pernah dilatih cara berdiskusinya. Kalau ada yang datang dari Taipei, gue kamasin tuh orang tuh. Pakai Biasa otak. Ustad. Hah? Apa? Lingkong. Lingkong, apa itu lingkong? Cari ini aja Ustad, Cari apa? relasi. Populer. Hah? Jaringan Ustad. Jaringan justru Anda kalau mau tampil harus berani beda sama orang. Harus berani beda sama orang. Cipayung Plus datang ke istana gini-gini. Hima Persis tolak kedatangan mahasiswa ke Cipayung. Kenapa? Tidak etis. Masyarakat sudah menderita begini-begini. Kritis. Begitu, bukan tidak boleh dekat dengan penguasa. Tapi kita sebagai mahasiswa dijelasin. Coba datang ke istana, apa yang isu yang digulirkan? Dukung IKN. Nggak pakai otak. Itu ketahuan, nggak pernah baca majalah, nggak pernah baca koran. Itu ketahuan tuh semua orang. Udahlah disetting sama tokoh-tokohnya, HMI sama GMNI-nya. Ini kita jadi follower, kucuk pelongok ke sana. Nggak ngerti apa-apa. Gitu ya. Jangan mahasiswa itu kritis. Makanya saya tadi ketawa tuh, lagi Fadil lagi menjelaskan tentang BLT itu cocok tuh untuk jadi juru bicara pemerintah. Siap Ustad. Tapi sekarang Fadil akan kritis ya, nggak Fadil? Benar nggak Fadil? Ya Ustad. Kalau tadi jawabannya spontan, itu cocok jadi juru bicara pemerintah. Itu. Tapi sekarang nggak, Fadil udah diasah otaknya, udah jadi kritis nanti. Gitu. Oke, sekarang siapa yang presentasi tentang teori? Sekarang masuk teori. Ayo, mana? Yang kemarin ditugaskan. Siapa? Afwan Ustad. Kan kemarin itu saya sama Anwar Ustad ya. Dikarenakan hari itu saya ada keperluan Ustad. Saya mau ngisi ceramah Ustad, mau mempersiapkan materi Ustad. Nah, terus saya udah ngomong sama teman-teman di grup, tapi sepertinya tidak ada yang bisa Ustad. Oke, nanti ganti Anwar. Kan itu ada berapa orang tuh? Anwar, Ilham, sama Ardina kalau nggak salah tuh. Bab 2 tuh. Bab 2 sama bab 3. Silakan Akhi Anwar. Anwar, Ilham, Ardina kalau nggak salah ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Sakit katanya Ustaz. Oh, sakit. Betul. Oke, Ardina sakit. Anwar sama Ilham. Apa tuh, Pak? Tadi dipanggil orang tua, Pak. Presentasi yang kemarin ditugas. Oke. Baik, teman-teman. Kayak sebelum itu saya mohon maaf kepada Bapak Furkon karena mungkin saya dapat mempresentasikan mungkin nggak sampai full gitu bab 2-nya karena saya juga perlu memahami karena saya akan maka dari itu saya akan mempresentasikannya sebagian gitu ya nggak terlalu dikit nggak terlalu banyak setengahnya lah gitu Pak. Baik, di dalam bab 2 ini kita diterangin oleh buku yang dibuat oleh siapa ya? Oh, Pak siapa namanya? Oh, Pak Ahmad Pide. Dalam bab 2 ini yang judulnya
Oh, teori permintaan dan penawaran. Ya. Jadi permintaan dan penawaran adalah dua kata yang senantiasa digunakan oleh para ahli ekonomi. Kenapa? Karena disebabkan kekuatan permintaan dan penawaran yang membuat ekonomi pasar bekerja dengan baik. Keduanya menentukan jumlah barang yang dihasilkan dan sekaligus menentukan harga barang itu sendiri. Jadi, teori permintaan ini pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan tersebut berbanding terbalik gitu. Yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dan itulah yang dinamakan namanya the law of demand. Adapun jumlah permintaan atau quantity demand dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dibayar oleh pembeli. Contoh, apabila harga roti coklat, harga roti coklat naik dari 2.000 menjadi 2.500 per biji, maka Anda akan membeli lebih sedikit roti coklat dan mungkin Anda akan memilih mengkonsumsi roti yang lain gitu. Seperti roti pisang atau roti keju yang harganya tidak naik gitu. Dan apabila harga roti coklat turun menjadi 500 per biji, maka Anda akan lebih banyak gitu beli roti coklat dibandingkan roti yang lain. Terus permintaan pasar dan permintaan individu. Dijelaskan bahwasanya cara untuk mendapatkan atau menganalisis cara kerja pasar, maka kita perlu menentukan permintaan pasar, yakni yang merupakan jumlah dari seluruh permintaan dari masing-masing individu terhadap suatu barang atau jasa. Misal gitu, ada si A dan si B dalam barangnya, yakni roti coklat tadi. Menunjukkan permintaan roti coklat untuk si A dan B pada tingkat harga yang tinggi misalnya. Dari harga normal, dari harga 1.000. Yang dari sebelumnya mereka beli, si A beli sekian, misalnya 10, si B 10, adapun stok pasar 20, maka itu sama-sama saling menghasilkan gitu, saling menguntungkan. Dan apabila harganya naik menjadi dari 1.000 menaik ke 2.500 atau lebih dari itu, maka permintaan si A dan si B, yakni masing-masing individu itu berkurang. Dan otomatis harga pasar jumlah stok di pasar pun ikut berkurang. Karena yang tadi itu, apabila cara menganalisis permintaan pasar, yakni melihat masing-masing permintaan individu. Itulah cara untuk mengetahui
permintaan pasar. Adapun di sini dijelaskan dengan tabel-tabel seperti kurva gitu. Kurva tuh kayak apa ya? Iya, kayak Kurva tuh apa, Sat? Gimana, Sat? ya kayak itu, kurva kayak gitu. Agak kurang ngerti. Kurva tuh kayak perbandingan nggak sih, Sat? Apa gimana ya? Kurva itu adalah dua variabel ya. Oh iya. Dua variabel, kemudian yang saling terkait satu sama lain. Nah, kemudian di kurva itu dijelaskan tentang apa mekanismenya, gitu loh. Itu kurva, gitu. Jadi kalau yang satu meningkat, pasti yang satu turun. Iya. Kalau yang satu turun, satu meningkat, gitu loh. Nah, kemudian dampaknya apa? Itu saja. Ya, jadi begitulah arti kurva. Jadi selanjutnya contoh kembali, contoh dari pergeseran pada kurva permintaan, yakni satu, misalnya nih, para dokter nih atau para ahli gizi meneliti bahwasanya memakan roti coklat secara rutin akan hidup lebih sehat. Nah, hasil temuan ini akan mempengaruhi permintaan akan roti coklat itu sendiri dari individu maupun orang pasar misalnya. Maka pembeli roti coklat akan membeli roti coklat lebih banyak dibandingkan roti yang lain. Walaupun dengan harga yang lebih mahal, sehingga kurva roti coklat itu bergeser gitu. Dan terdapat berbagai variabel yang dapat mempengaruhi pergeseran kurva permintaan tadi. Satu, harga barang itu sendiri. Dua, harga barang terkait. Dan tiga, pendapatan konsumen. Keempat, selera. Kelima, jumlah penduduk. Keenam, yakni yang terakhir, harapan masa yang akan datang. Nah, jadi dari 6 ini dijelaskan, yakni harga barang terkait. Contoh, ketika penurunan terjadi pada harga satu barang, mengurungi permintaan barang lain, maka kedua barang tersebut disebut barang substitusi atau barang pengganti. Barang substitusi seringkali berupa pasangan-pasangan. Contoh seperti roti coklat dengan roti keju, seperti yang kayak di awal tadi, roti coklat sama roti keju, atau sabun sama sabun ini gitu. Dan itu pengertian dari harga barang terkait gitu. Dan apabila penurunan yang terjadi pada suatu harga barang mengakibatkan peningkatan permintaan barang lain, maka kedua barang tersebut disebut barang komplementer. Barang komplementer ini seringkali berupa pasangan-pasangan yang saling melengkapi dan digunakan secara bersamaan. Misal seperti mobil dan BBM. Lanjut yang kedua yakni pendapatan. Nah, misal apabila permintaan suatu barang berkurang ketika pendapatan Anda berkurang, misalnya gaji berkurang, maka barang itu disebut barang normal gitu. Akan tetapi tidak semua barang adalah barang normal dan itu jarang terjadi. Akan tetapi karena tidak semua barang itu normal, maka permintaan suatu barang meningkat pada saat pendapatan Anda menurun. Apabila hal itu terjadi, maka barang itu disebut barang inferior. Misalnya angkot, pada saat pendapatan Anda turun, Anda mungkin memilih tidak membeli mobil atau naik taksi, melainkan naik angkot, begitu.
Dan selanjutnya yakni selera. Selera yang sebagaimana kita ketahui umumnya ini jatuhnya para pakar ekonomi tidak sangat merinci gitu menjelaskan tentang selera masyarakat misalnya. Karena selera didasarkan atas kekuatan-kekuatan psikologis gitu dan historis yang ranahnya di luar ilmu ekonomi. Yang terakhir yakni harapan. Harapan terhadap masa depan tentunya akan mempengaruhi tingkat permintaan Anda terhadap suatu barang atau jasa. Misal, apabila Anda mengharapkan kenaikan gaji dalam waktu dekat, misalnya bulan ini gitu, bulan depan, mungkin Anda rela membelanjakan uang Anda lebih banyak dari sebelumnya. Contoh lain, apabila Anda mengharapkan, misalnya kita seorang penjual beli misalnya kan pengusaha atau gimana, mengharapkan suatu barang itu akan naik bulan depan, mungkin Anda akan membutuhkan gitu atau memaksa duit Anda untuk membeli barang ini di bulan ini untuk mendapatkan keuntungan di bulan depan, dan itulah yang dinamakan namanya harapan. Dan yang selanjutnya yakni jumlah penduduk. Karena permintaan pasar diperoleh dari permintaan masing-masing individu, sebagaimana kita ketahui di awal tadi, maka permintaan pasar sangat tergantung pada semua faktor yang menentukan permintaan individu, termasuk yang tadi, termasuk penghasilan, selera, harapan individu, serta harga barang dari barang-barang terkait. Lanjut pembahasan yang kedua, yakni teori penawaran. Yang tadi kan teori permintaan, sekarang teori penawaran. Permintaan terhadap suatu barang dan jasa yang tidak disertai dengan penawaran barang dan jasa tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Sebagaimana para pakar ngomong di awal tadi, bahwasanya permintaan dan penawaran itu suatu hal yang logis gitu dalam transaksi yang ada di pasar gitu. Permintaan baru dapat dipenuhi apabila produsen atau penjual menyediakan barang-barang maupun jasa yang diperlukan oleh konsumen tersebut. Jadi dapat kita artikan di sini bahwasanya kuantitas suatu barang tertentu di mana seorang penjual bersedia menawarkan barang atau jasanya pada berbagai tingkat. Sebagai contoh misalnya, apabila harga roti coklat naik, pastilah menguntungkan bagi penjual, ya kan? Itu udah pasti menguntungkan penjual. Sehingga jumlah barang yang ditawarkan pun juga naik. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran pun ikut turun. Sehingga suatu kurva itu menjadi 0 misalnya. Maka 0, apabila 0, maka tidak ada namanya penawaran. Terus adapun hubungan antara harga dan jumlah penawaran ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang dalam perekonomian, sehingga disebut sebagai hukum penawaran atau dalam ilmu ekonominya yakni the law of supply. Selanjutnya seperti contoh tadi, kalau seorang itu menjual harga tinggi, maka penawaran pun ikut tinggi, dan sebaliknya begitu, dan ini disebut dengan yang namanya supply schedule. Selanjutnya yakni penjelasan tentang pergeseran pada kurva penawaran. Masalah kurva permintaan dan pergeserannya, dan ini selanjutnya ini pergeseran pada kurva penawaran. Kurva
kurva penawaran, misalnya seperti yang kita contohi di awal, yakni barang roti, yakni roti coklat, menunjukkan seberapa besar jumlah roti coklat yang ditawarkan produsen untuk berbagai tingkat harga, dengan asumsi faktor lain tidak berubah gitu. Ya. Hubungan ini dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Adapun pada kurva penawaran kita mendapati beberapa variabel yang mengaruhi perubahan kurva penawaran itu sendiri, yakni ada 5. 1, harga barang itu sendiri. 2, harga input. 3, teknologi. 4, harapan. Dan terakhir yakni jumlah penjual. Yang dimaksud di awal yakni variabel yang pertama yakni harga input. Harga input seperti contohnya roti itu sendiri. Harga input roti itu yakni misal pembuatan roti yakni seperti ada tepung, gula, pasir, coklat, atau yang lain-lain. Maka apabila suatu input dari roti ini naik, maka harga itu pun akan naik dan otomatis penawaran pun ikut naik. Itulah yang menyebabkan harga kurva penawaran bergeser. Nah, itu salah satunya, yakni harga input. Dapat kita simpulkan bahwa harga input suatu barang berhubungan negatif dengan jumlah barang yang diproduksi. Selanjutnya yakni teknologi. Teknologi ya seperti alat membuat roti itu sendiri. Apabila para produsen mendapatkan alat yang canggih misalnya, lebih canggih daripada manusia yang mengerjakannya, mungkin dia akan mendapatkan untung banyak dan dia akan menjual itu lebih murah dan penawaran pun akan lebih rendah. Dan itulah faktor atau variabel yang kedua dari harga pergeseran kurva penawaran itu. Yang ketiga yakni harapan di masa yang akan datang. Jumlah penawar roti dapat pula juga dipengaruhi oleh harapan perusahaan di masa yang akan datang. Misalnya seperti yang kayak di awal tadi, misalnya perusahaan roti ini memprediksi harga roti coklat misalnya akan naik di bulan depan, maka perusahaan akan berusaha membutuhkan sampai menyimpan sebagian hasil produksinya pada hari ini atau bulan ini untuk dijual bulan depan. Nah, begitu. Sehingga jumlah penawaran bulan ini akan berkurang gitu. Selanjutnya yakni variabel yang keempat atau yang kelimanya, jumlah penjual gitu. Penawaran pasar akan jumlah roti, misalnya roti coklat tadi, tergantung pula pada seluruh faktor yang mempengaruhi penawaran untuk masing-masing individu. Ya balik ke awal tadi, pasar ya balik kepada individu juga. Seperti harga input, teknologi yang digunakan, dan harapan. Sebagai tambahan, penawaran pasar juga tergantung pada jumlah yang ada di pasar. Bukan hanya karena variabel 5 tadi, sebagai tambahannya, ini tergantung pada jumlah penjual yang ada di pasar. Selanjutnya, pembahasan tentang penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Setelah kita menganalisis yang dua hal tadi, yakni penawaran dan permintaan, secara terpisah, maka sekarang kita akan menggabungkan keduanya untuk melihat bagaimana keduanya menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga pasar suatu barang dan jumlah yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli, ya kan? Kita harus sepakat, misalnya harganya segini, maka kita beli segini.
Nah, adapun penentuan harga pasar tergantung pada permintaan. Nah, bagaimana kalau permintaannya nol? Ya berarti tentu tidak ada yang namanya harga pasar atau barang itu juga tidak akan ada. Nah, penawaran dan bentuk pasar di mana permintaan dan penawaran itu terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan yakni analisis secara serentak terhadap dua hal tadi, permintaan dan penawaran suatu barang yang menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan atau suatu komoditas tertentu. Nah, terus bagaimana harga dan jumlah itu bervariasi sepanjang waktu. Tergantung pada bagaimana permintaan dan penawaran bereaksi. Begitu. Terhadap perubahan variabel-variabel ekonomi lainnya. Oleh itu, pemahaman secara kualitatif dan kuantitatif sangat membantu untuk memahami dampak dan kejadian-kejadian tersebut. Kejadian ini yang yaitu tadi jumlah bervariasi sepanjang waktu gitu. Nah, jadi secara garis besar terdapat dua bentuk pasar di dalam pasar ini ya, yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competition dan bentuk pasar dengan persaingan tidak sempurna, yakni imperfect competition. Bentuk pasar dengan persaingan sempurna ditandai dengan sifat-sifat yang akan saya sebutkan ini, yakni stop dulu. Siapa Anwar? mungkin kasih ruang bertanya. Oke, mungkin saya akan cukupkan sampai penentuan harga dan jumlah yang diperjualbelikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurang paham. Boleh bertanya kepada saya atau kepada dosen. Apabila saya tidak tahu, mohon maaf ya. Saya juga belajar. Silakan bertanya. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan bertanya. Halo? Ya, silakan Azam. Yang lain, tanya. Yang lain, halo? Oke, kalau gitu ganti Ilham, silakan. Kenaikan harga minyak menembus 7%. Karena harga minyak mentah menjangka Brent untuk pengiriman bulan Mei bahkan roket sampai 7,65 US dollar atau 6,9% menjadi 118,11 US dollar per barel. Adapun harga minyak mentah berjangka. Halo? Ilham? Ya, Ustaz. Ya, silakan presentasi. Bab 3, Ustaz. Ya. Setelah kita mendengarkan tadi penjelasan dari brother kita semua, Bang Anwar, tentang teori permintaan dan penawaran,
Sekarang kita memasuki bab ketiga, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, dalam pengambilan keputusan, suatu hal yang diperlukan, yang perlu diketahui adalah berapa besar kenaikan dan penurunan permintaan dan penawaran. Nah, sebagai akibat dari perubahan harga tersebut, apabila harga, contohnya gitu, apabila harga susu naik 10%, berapa besar perubahan jumlah permintaan yang akan turun gitu pada barang tersebut. Nah, konsep itu bisa dibilang adalah konsep elastisitas. Konsep elastisitas ini bertujuan untuk mengukur respon atau kepekaan suatu variabel sebagai akibat perubahan variabel lainnya. Nah, elastisitas itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan presentase perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi atas setiap persen perubahan pada variabel lain. Secara umum, elastisitas itu dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Pada elastisitas permintaan, itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada jumlah yang diminta sebagai akibat dari perubahan variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Nah, variabel yang mempengaruhi permintaan itu yaitu harga barang itu sendiri gitu, pendapatan, harga barang, dan yang lainnya. Nah, jadi di dalam elastisitas permintaan juga itu dibagi menjadi elastisitas permintaan terhadap harga, elastisitas permintaan terhadap pendapatan, dan yang terakhir elastisitas permintaan silang. Pada elastisitas permintaan terhadap harga, ini menunjukkan seberapa besar jumlah permintaan akan berubah seiring dengan adanya perubahan harga. Tadi ini rumus, Tad? Iya, terus? Dibaca rumusnya, Tad? Nah, iya, baca. Siap. Nah, para ekonom menghitung elastisitas harga terhadap permintaan sebagai perubahan persentase jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga atau dengan rumus. Ini bacanya gimana, Ustaz? Saya nggak bisa. Udah lewat aja. Bisa baca rumus itu. Ya, lewat aja. Siap. Emang ini perlu kan, kalau begini perlu offline, begini susah jelasinnya. Kayak tadi kurva. Itu kan susah ngomongin di sini kayak gimana. Orang ngantuk-ngantuk, tidur, susah. Nah, ini mesti offline memang. Begini-begini nih. Nggak bisa kita ngomongin ngomongin online kayak begini. Oke, lanjut ya, Ustaz. Seperti contoh, Money Market ABC kemarin menjual susu cap bendera dengan harga 5.000 per kaleng. Jumlah susu yang terjual sebesar 4.000 kaleng. Hari ini minimarket ABC menaikkan harga susunya menjadi 6.000 per kaleng dan jumlah susu yang terjual hari ini adalah 3.000 per kaleng. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa elastisitas permintaan susu cap bendera adalah 1,25. Artinya setiap 1% kenaikan harga susu akan menyebabkan jumlah susu yang diminta turun sebesar 1,25%. Nah, rumus elastisitas tersebut akan memberi hasil yang berbeda apabila dihitung dengan arah sebaliknya. Misalnya,
Money Market ABC kemarin menjual susu cap bendera dengan harga 6.000 per kaleng. Jumlah susu yang terjual sebesar 3.000 per kaleng. Hari ini, Mini Market ABC menurunkan harga susunya menjadi 5.000 per kaleng. Maka jumlah susu yang terjual hari ini adalah 4.000 per kaleng. Lanjut. Oke, nanti itu ya. Nanti belajar berhitungnya dari hal-hal yang realistis saja yang kita ya, misalnya harga minyak goreng naik atau harga Pertamax BBM naik. Nah, berapakah yang pindah dari bermigrasi dari Pertamax ke BBM ya? Nanti belajar cara ngitungnya begini ya. Siap, Ustaz. Nah, ini kan susah kalau ngajarin online kayak begini. Susah. Ya, Ustaz. Ini nggak ngerti, Ustaz. Ini. Ya susah ngajarin online kayak begini. Makanya harus offline. Dan beginian mah. Diajarin offline belum tentu ngerti, apalagi online begini sambil ngantuk. bisa menurut gue. Aduh. Oke lah. Coba kamu baca ringkasannya itu. Siapa? Ilham. Ringkasannya, elastisitas permintaan terhadap barang, price elasticity of demand merupakan ukuran besarnya respon tanggapan jumlah yang diminta oleh produk tertentu terhadap perubahan harga. Elastisitas ini diberikan sebagai persentasi jumlah yang diminta dibagi dengan persentasi perubahan harga pokok. Nah, ini kan persis kasusnya kan kayak minyak goreng kan? Pertanyaannya adalah apakah perubahan harga produk itu bisa atas permintaan market atau didesain jadi permintaan market. Nah, gitu loh. Apakah murni memang itu permintaan atau didesain untuk ada permintaan, gitu. Apabila angka elastisitas kurang dari, maka permintaan dikatakan bersifat inelastis. Ini berarti bahwa persentase perubahan jumlah lebih kecil dibanding persentase perubahan harga. Sebaliknya, apabila angka elastisitas lebih besar dari 1, maka permintaan dikatakan bersifat elastis. Berarti persentase perubahan jumlah diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga dari produk tersebut. Nah, bayangkan kalau Anda belajar, tidak ada fakta realitas yang Anda hadapi, belajar yang begini elastis, inelastis, begitu kira-kira muntah nggak? Muntah, Ustaz. Masih muntah kan? Nah, tapi kalau Anda mengikuti berita kayak begitu, nanti saya jelasin satu persatu, dicocokin dengan ininya, dengan apa? Dengan teorinya. Gitu, maksud saya itu begitu. Tapi kalau Anda nggak ngirim berita, Anda nggak ngirim apa-apa, gimana saya berita dia kagak ngerti, apalagi ngejelasin teori. Kira-kira gitu, paham nggak? Iya, Ustaz. Nah, elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Nah, coba. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase jumlah pendapatan. Mabok kayak lihat kalimat ini. Bingung kan? Iya, makanya. Saya ingin membuat simpel gitu loh, karena Anda sedang menghadapi masalah gitu loh. Nah, kalau begini kan, perubahan jumlah diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Kayak sekarang harga naik, ya. Pendapatan Anda naik nggak? Misalnya Anda udah kerja, orang tua Anda lah, pendapatannya naik nggak? Naik. Kalau orang tua kerja, saya kerja naik. Enggak, kalau orang tua Anda nih sekarang nih pegawai, Ya. naik nggak gajinya? Enggak, tetap aja sih. Tetap, maka barang menjadi sangat mahal. Gitu loh. Nah, nanti saya jelasin apa permintaan presentasinya. Ya, kita hitung-hitungan nanti, oke? Siap, Ustaz, siap. Nah, ya, tapi saya pengen biar Anda apa namanya? Gitu kan, kalau di sini kan contohnya harga roti lah apa gitu. Kan nggak mudeng Anda dengan harga roti, lah.
Nah, tapi kalau sekarang harga minyak, BBM, segala macam kan sedang dialami gitu loh. Itu sedang dialami, jadi ngerti gitu. Paham? Paham, Ustaz. Oke ya. Oke, sementara itu untuk hari ini ya. Nah, nanti pekan depan. Oke, satu lagi tadi udah Anwar ya. Besok nih sama masih bab 2 sama bab 3 nih. Ya. Ini Citra sama Faiz. Ya. Siap, Ustaz. Nah, siap ya. Citra sama Faiz besok dijelaskan lagi, kita mendiskusikan ini lagi ya. Oke, itu saja. Saya udah absen. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.